1. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Sebagai seorang ASN, kita dituntut untuk selalu bisa melayani masyarakat dengan baik. Melayani masyarakat dengan baik, wujudnya adalah memaksimalkan seluruh potensi yang kita miliki dalam pelayanan. Pelayanan terbaik kepada masyarakat harus selalu kita laksanakan setiap hari, tanpa membeda-bedakan lapisan masyarakat. Dan tentunya kita bersama-sama menggalang untuk mensukseskan program pemerintah, yaitu tentang anti korupsi. Dua, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Sebagai seorang pendidik, saya selalu bisa melayani para siswa saya sesuai dengan kemampuan saya, tanpa memandang dari mana para siswa saya berasal. Tujuannya adalah menciptakan kondisi yang non-diskriminatif, yaitu pemerataan kemampuan kepada para siswa tanpa membeda-bedakan dari mana mereka berasal. 3. Memiliki kemampuan menjalankan program pemerintah. Salah satu program pemerintah di era pandemi COVID sekarang ini bagi seorang guru adalah harus tetap bisa melaksanakan pembelajaran melalui daring maupun tatap muka. Sebagai seorang guru, saya harus bisa mensukseskan program tersebut, karena tolak ukur keberhasilan di dunia pendidikan adalah mampu terserapnya ilmu tanpa mengalami kendala, baik pembelajaran dilaksanakan secara daring maupun secara tatap muka. Empat, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Dalam melaksanakan pelayanan di dunia pendidikan, kami seorang guru harus bisa memberikan contoh dan suri tauladan untuk semuanya. Kita harus ramah dalam melayani para orang tua wali yang ingin berkonsultasi tentang hasil belajar peserta didik. Dengan memberikan pelayanan yang santun dan ramah, tentunya diharapkan merupakan suatu perwujudan kita sebagai seorang guru di lingkungan masyarakat. 5. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik. Sebagai seorang ASN, kita wajib memberitahukan hasil pekerjaan kita kepada publik tanpa menutup-nutupi dan transparan. Mengenai program dan kinerja kita harus bisa terbuka. Dengan kita terbuka kepada publik, diharapkan akan mendapat masukan daripada publik mengenai kinerja kita. Dan tentunya harapan kita adalah kita menjadi semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada publik. Enam, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, membangun jati diri yang sehat. Sebagai seorang ASN, kita harus berperilaku yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan segala kewajibannya dan menjauhi segala larangannya. ASN merupakan public figure baik di lingkungan kedinasan maupun masyarakat, yang nantinya sebagai suri tauladan bagi lingkungan mereka masing-masing. 7. Bersikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Menjalankan segala kegiatan dengan ikhlas. Dalam melaksanakan tugas dan kegiatan kita sehari-hari,
Tentunya kita dilandasi dengan sikap hormat kepada atasan maupun rekan kerja, sopan dan tanpa tekanan dalam melaksanakan kegiatan. Hal ini dikandung maksud adalah pola sosialisasi yang baik di lingkungan pekerjaan. Selanjutnya, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara sesuai dengan fungsi kinerja kita merupakan hal yang sangat wajib bagi seorang ASN. Hal ini dikandung maksud agar kita dijauhkan daripada sifat korupsi, kolusi maupun nepotisme yang nantinya akan merugikan negara. 8. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, serta berintegritas tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai orang ASN, kita harus dilandasi dengan sikap yang jujur, karena kejujuran merupakan prestasi tertinggi sebagai seorang ASN. Kode etik PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004. Menurut Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut, Kode etik pegawai negeri sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Kode etik PNS wajib dilaksanakan oleh seluruh PNS di Indonesia. Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, pegawai negeri sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintah, dalam berorganisasi, terhadap diri sendiri dan terhadap sesama pegawai negeri sipil. Kesimpulan, Kode etik PNS bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman bagi PNS dalam bersikap, bertingkah laku, dan berbuat, baik dalam melaksanakan tugas maupun pergaulan hidup sehari-hari, sehingga integritas, martabat, kehormatan, citra, dan kepercayaan PNS dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab kepada negara, pemerintah, dan sesama pegawai masyarakat dan organisasi dapat terjaga.